Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Vivi Anggriani, guru seni budaya. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang unsur ruang dalam tari. Sebelum kita belajar unsur ruang dalam tari, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus tumbuhkan dulu semangat pada hati kita. Kita harus optimis bahwa kita bisa. Jangan pernah merasa berbeda, karena kalau dengan perbedaan itu saja kita bisa, kita adalah orang hebat. Jangan pernah berhenti belajar, karena Anonim mengatakan bahwa jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Semoga ucapan ibu membuat hati kalian agar terus tetap semangat dan selalu optimis. Jika kalian tetap optimis dan semangat, maka kalian akan siap belajar dan selalu siap belajar. Udah siap kan? Kalau sudah siap, kita lakukan pemanasan dulu yuk. Pemanasan dilakukan untuk menghindari berbagai permasalahan, baik kram maupun cedera. Pemanasan penting karena otot menjadi lentur dan panas sehingga dapat merespon dan melakukan gerakan dengan baik. Lakukan gerakan seperti pada contoh berikut ini ya. Pemanasan dimulai dari anggota tubuh kepala, kemudian tangan, dan kaki. Jangan lupa lakukan pemanasan dengan benar. Kalian tahu apa itu ruang? Ruang adalah space yang terdapat pada benda tertentu. Kalau dikaitkan dengan benda yang ada di sekitar kita, contohnya yang ada di rumah saja, misalkan ibu mengambil benda gunting, di mana gunting adalah benda yang kecil sehingga ruang yang dihasilkan pun akan kecil atau sempit. Kalau mengambil contoh lain, misalkan ibu mengambil contoh buku. Buku itu terlihat tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, sehingga ruang yang diciptakan akan sedang, tidak kecil dan tidak besar. Lalu ada lagi contoh misalkan meja. Meja itu lebih besar di antara kursi dan gunting tadi, sehingga ruang yang diciptakan akan lebih besar gitu. Jadi sekarang ibu minta kalian cari 3 benda yang mewakili semuanya, ruang kecil, ruang sedang, ruang besar. Ibu harap 3 benda itu mewakili semuanya. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Seperti itu. Ibu beri waktu ya. Baiklah, ibu rasa kalian sudah membayangkan ya, benda apa sih yang kalian pilih? Cuma 3 benda yang kalian pilih. Lalu coba bayangkan, imajinasikan bahwa kalian itu menjadi benda tersebut. Lalu kalian pikirkan gerakan seperti apa sih yang dapat menggambarkan benda tersebut. Menggambarkan ini maksudnya adalah ketika benda yang kalian pilih itu memiliki ruang yang kecil, maka gerak yang kalian ciptakan pun akan terlihat lebih sempit. Seperti itu. Lalu tolong cari minimal 1x8 gerakan masing-masing ruang. Misal benda yang memiliki ruang kecil hitungan 1x8, benda yang memiliki ruang sedang 1x8, dan yang besar pun 1x8. Dan silakan untuk orang tua siswa agar membantu dan membimbing siswanya pada proses pembelajaran. Nah, sudah mengerti kan? Kalau ada yang masih kebingungan nih, misalkan ada yang perlu ditanyakan kepada ibu, tanyakan saja, kita diskusi di WhatsApp grup ya. Nah,
Kalau misalkan kalian sudah mengerti, kalian sudah menemukan geraknya seperti apa, silahkan untuk berlatih dengan dipimpin, maksudnya didampingi oleh orang tua atau keluarganya di rumah. Kalau masih bingung juga, ibu kasih contoh ya. Lihat videonya baik-baik, kalian cermati, dan nanti kalian tiru contoh dari ibu. Ibna akan menirukan benda gunting, di mana gunting memiliki ruang yang kecil atau sempit, sehingga gerakan yang dihasilkan memiliki ruang yang kecil atau sempit. Seperti ini. Sahla akan gerak menirukan benda buku, di mana buku memiliki ruang yang sedang. Seperti ini ya. Risma akan gerak menirukan benda meja, di mana ruang yang dihasilkan akan lebih besar daripada gunting dan buku. Lihat videonya ya. Itulah tadi contoh gerak dengan menirukan sebuah benda yang ada di sekitar. Nah, paham kan? Sampai sini paham? Email, Yuri, bagaimana bisa? Email Yuri dibantu ya oleh orang tuanya atau keluarga yang ada di rumah. Kalian pasti bisa kok. Kalian orang hebat, kalian orang cerdas. Email dan Yuri pasti bisa. Semangat ya. Untuk yang lain juga harus tetap semangat. Nah, setelah kalian menemukan gerak berdasarkan menirukan benda yang ada di sekitar, coba kalian gabungkan ketiga pola gerak tersebut menjadi sebuah tarian sederhana. Nah, pola tersebut kalian boleh urutkan dari yang pola A dulu, mau pola B, mau pola C, terserah. Mau BCA, mau CAB juga terserah. Dan ibu menentukan polanya seperti ini. Contoh yang ibu berikan, gerakan Ibna, anggap saja pola A, lalu gerakan Sahla, pola B, dan Risma adalah pola C. Dan ibu akan menggabungkan pola A, B, C, dan nanti tarian sederhananya seperti ini. Nah, kiranya itu adalah contoh tarian sederhana yang ibu buatkan untuk kalian. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, di mana materi kita pada hari ini adalah tentang unsur ruang. Unsur ruang itu ada 4. Yang pertama badan, ruang, waktu, dan tenaga. Pada pertemuan kali ini kita tekankan pada unsur ruang dalam tari, di mana ruang adalah unsur pertama dalam gerakan tari, karena gerak itu tercipta karena adanya ruang. Nah, dalam ruang itu ada beberapa contoh jenisnya. Yang pertama itu ada posisi. Posisi adalah arah gerakan dalam tari. Lalu ada level, tingkatan atau tingkatan ya. Nah, kalau ibu contohkan dalam video itu, ibu mencontohkan level rendah untuk menggambarkan benda yang kecil. Lalu yang ketiga ada jangkauan gerak, di mana jangkauan gerak yang ibu contohkan itu pada video yang ruang kecil itu seperti ini kan geraknya. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Di mana jangkauan yang dicapai oleh sebuah gerak yang ibu contohkan tadi hanya segini. Dan nanti jika kalian akan mencontohkan benda yang lebih besar, artinya jangkauan gerak yang kalian buat juga akan lebih luas dari yang tadi. Nah, itu saja materinya. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kalian sudah memilih benda yang akan dieksplorasi nantinya
Lalu kalian sudah membuat gerakan berdasarkan benda tersebut, dan kalian akan menggabungkan gerakan-gerakan tersebut menjadi sebuah tarian sederhana seperti yang ibu contohkan tadi. Dan nanti ibu minta tarian yang kalian buat itu abadikan menjadi sebuah video, dan nanti videonya itu akan dikirimkan ke ibu ya. Boleh melalui WhatsApp grup dan boleh langsung dikirimkan pada ibu. Nah, kiranya itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi yang kita pelajari hari ini jangan dilupakan karena ilmu itu penting. Semangat juga penting karena menuntut ilmu dengan penuh semangat. Insya Allah ilmu yang kalian dapat tidak akan sia-sia. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Amin, amin ya Allah. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.